Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qala mu'allif rahimahullah, faqad naha anit ta'jili fihi. Hadirin hadirat jamaah Darussyafa'ah rahimakumullah, kemarin menjadi imam yang perlu diperhatikan diantaranya adalah ketika membaca takbir mau doa istiftah itu jangan langsung membaca doa istiftah. Jadi Allahu Akbar kira-kira berhenti 2 atau 3 detik baru membaca doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jangan terburu-buru. Yang nomor 2, ketika selesai membaca Fatihah itu jangan tergesa-gesa langsung membaca surat pendek atau yang membaca surat Al-Quran. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berhenti antara 2 sampai 3 detik baru membaca surat Al-Quran. Yang nomor 3, setelah membaca surat Al-Quran mau ruku, mau takbir ruku itu juga diberi jeda, saktah, berhenti sejenak kira-kira 2 atau 3 detik. Misalkan membaca surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kira-kira 2 atau 3 detik baru Allahu Akbar ruku. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini melarang tergesa-gesa membaca takbir mau ruku. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ini enggak boleh. Harus berhenti sejenak. Wala yaqra'ul ma'mumu wara'al imami illal Fatihah. Dan makmum ini setelah imam membaca Fatihah tidak boleh membaca surat-surat Al-Quran kecuali membaca Fatihah, karena Fatihah itu rukun. Kalau surat Al-Quran baik panjang maupun pendek itu kan sunnah. Jadi setelah imam selesai membaca Fatihah baru makmum boleh membaca Fatihah. Wa illam yasma'ul ma'mumu fil jahriyati libutihi, sekalipun makmum ini tidak mendengarkan bacaan imam karena mungkin terlalu jauh atau mungkin imam tidak memakai pengeras suara. Walaupun demikian ini tetap tidak diperbolehkan makmum membaca bareng-bareng sama imam. Ini ngerusui ya, istilahnya tuh ngeributi. Imam nanti gak konsentrasi. Nah,
Au kana fi siriyati fala ba'sa bi qiraatihi asurata. Tapi kalau memang sholatnya itu sholat duhur atau asar, itu kan bacaannya imam itu kan tidak terdengar oleh makmum. Memang sunahnya itu harus lirih, harus tidak terdengar. Yang mendengarkan itu adalah diri sendiri. Nah, kalau demikian, ini makmum diperbolehkan membaca Fatihah sekaligus membaca surat-surat pendek. Tapi kalau sholatnya itu keras, berarti 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya, 2 rakaat subuh, itu ketika membaca, imamnya membaca surat setelah Fatihah, maka makmum kalau tidak membaca Fatihah itu sunahnya itu justru mendengarkan, tidak disunahkan membaca surat pendek. Boleh membaca surat pendek kalau sholatnya itu zuhur sama asar. Itu pun kalau nutut, kalau nggak nutut ya tidak disunahkan. Asali satu yang nomor 3, haknya atau adatnya seorang imam itu adalah at-takhfifu aula siyama idza kathurul jam'u. Yaitu imam itu kalau sholat jangan terlalu panjang. Kalau ruku sujud itu sunahnya membaca tasbih 3 kali, ya 3 kali, jangan lebih. Kalau lebih itu justru malah makruh. Di situ kalau memang jamaahnya itu banyak itu berapa toh? Banyak itu 2 lebih, itu namanya sudah banyak. Imam 1 sing jamaah lebih daripada 2, berarti 3 ke atas itu sudah dikatakan banyak. Nah, ini kalau bisa imamnya itu jangan terlalu lama. Misalkan membaca surat setelah Fatihah, bacanya itu panjang-panjang. Nah, ini tidak diperkenankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda demikian. Idza shalla ahadukum bin nasi. Ketika di antara kalian ini sholat mengimami orang banyak, binasi itu orang banyak. Fal yukhafif, maka hendaknya meringankan tuh, maksudnya itu jangan lama-lama. Pokoknya itu sudah memenuhi syarat tumakninah. Karena apa? Fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabiro wadal hajati. Karena makmum yang ikut sholat berjamaah itu ada yang fisiknya itu lemah, ngadeg suwe ora betah. Apalagi sekarang itu penyakitnya itu asam urat. Wis tuwa dengkule redeg. Ini namanya dhaif, kesehatannya itu karena sudah tua. Wal kabiro, dan ada orang yang sudah tua. Kabiro itu tua. Maknanya asalnya tuh besar, maksudnya besar itu tua. Jadi ada jamaah itu ada yang fisiknya lemah, ada yang umurnya sudah tua, wadal hajati, dan ada orang yang ingin ada keperluan lagi. Misalkan yang jamaah itu orangnya itu kerja tukang, kerja jaga toko, mau ke kebun dan lain sebagainya, mau ngurusi anak yang lagi sakit atau rewel. Nah, oleh karena itu imam itu harus bijaksana. Jangan mengukur dirinya, wah aku pengen khusuk tak
agak lama. Ini nggak boleh, itu namanya imam itu egois. Imam itu harus bijaksana melihat kondisional para jamaah atau para makmumnya. La wa idza sholali nafsihi falyutawil masya'a. Tapi kalau sholatnya itu sendiri, entah sholatnya itu sholat fardu ya mungkin karena ketinggalan atau ketiduran sehingga tidak menemui jamaah, atau sholatnya itu sholat sunnah, ya maka silahkan mau diperpanjang rukuknya monggo, masalah terserah, sujudnya mau panjang monggo, iktidal duduk di antara sujud mau panjang ya monggo. Misalkan kalau rukuk sunnahnya itu membaca tasbih 3 kali, dia mau membaca 7 kali ya monggo. Sujud biasanya 3 kali tasbih, dia mau membaca sampai 11 ya monggo. Ini syaratnya, tapi kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah hendaknya secukupnya, ora usah dawa-dawa. Karena jamaah itu sendiri pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan syiar-syiar agama Islam. Jadi ketok akei, ketok rukuni. Kalau Islam itu punya syiar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad. Suatu ketika Rasulullah ini menegur Mu'ad bin Jabal. Jadi kalau membaca surat itu kan panjang-panjang kali. Separuh surat Al-Baqarah. Nanti akhir daripada separuh surat Yunus dan seterusnya. Sahabat banyak. Nah, lalu Nabi menegur begini, Iqra surat as-Sabbih. Ya kalau di sini panjang. Was-sama'i wat-thariq was-sama'i wat-thariq wasyamsi waduhaha. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini menegur sahabat Mu'ad bin Jabal ini agar membaca surat-surat pendek. Tapi kalau di sini itu sudah termasuk panjang. Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ini kalau di sini itu biasanya tuh kalau Jumat atau subuh. Tapi di sini yang menganggapnya itu panjang. Tapi kalau di sini Rasulullah itu maksudnya itu surat ini adalah surat yang pendek. Karena sahabat terbiasanya tuh nanti membaca surat Al-Baqarah itu sampai 1 ayat, kalau di dalam Ihya-nya itu sampai 100 ayat dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah menegur sahabat Mu'ad bin Jabal, bacalah surat Sabbihisma rabbikal a'la, terus was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq, terus wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Ini kalau di sini itu panjang. Tapi maksudnya di sini, hadis ini adalah Kanjeng Nabi itu menyuruh sahabat Mu'ad bin Jabal agar supaya membaca surat-surat yang pendek. Ya kalau di sini umumnya ya Qul ya ayyuhal kafirun atau Qul huwallahu ahad. Karena kalau disebutkan di sini sesuai hadis Rasulullah, wah sini sholat maghrib saja membaca surat Sabbihisnya. Ini dianggapnya panjang, padahal kalau nggak keliru itu hanya 17 ayat. Sahabat ini membacanya itu sampai 100 ayat. Ini jadi kesimpulannya, imam itu dalam mengerjakan sholat berjamaah itu bacaannya, gerak-geriknya itu harus yang takhfif. Takhfif itu maksudnya jangan terlalu lama, jangan terlalu panjang, secukupnya saja. Karena sesuai hadis Nabi, karena yang ikut berjamaah itu ada yang fisiknya lemah, ada yang sudah tua, dan ada yang sudah
punya kebutuhan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wadhaiful arkani fasalah satu. Sedangkan rukun-rukun sholat selain bacaan ini imam itu punya 3 akhlak atau perilaku yang hendaknya harus diperhatikan. Awwaluha ayyuhaffifar ruku'a wa sujuda fala yazidu fi tasbihati ala salasin. Ketika ruku dan ketika sujud, imam itu melakukannya yang ringan saja. Maksudnya yang ringan saja itu apa toh? Ketika membaca tasbih tidak lebih dari 3. Subhana rabbiyal azimi ditambahi wa bihamdihi ya monggo. Cuma subhana rabbiyal azimi ya monggo. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la tok ya monggo. Ditambahi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi juga monggo. Yang penting 3, jangan sampai lebihnya lebih nanti itu kelamaan, akhirnya nanti si makmum itu ngerutu itu kalau orang Jawa tuh ngeremeng, ini enggak baik. Wong sholat kok ngeremeng atau menggerutu, ini kan kurang baik. Yang nomor 2, makmum itu gimana? Fil makmumi yang bagi Allah yuswabikol imama fir ruku'i wa sujudi bel yata akhohu falah yahwi sujudi illa idha wasolat jabhatul imami ilal ardi wala yahwi lirruku'i hatta yastawiyal imamu roki'an. Jadi makmum ketika sholat berjamaah hendaknya jangan mendahului imam gerakannya ketika ruku dan sujud. Ojo disiki, minimal bareng. Nah kalau minimal bareng atau mendahului ini tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Tapi itu belum sampai membatalkan sholatnya. Mendahului imam sampai membatalkan sholatnya itu kalau 2 rukun atau ketinggalan 2 rukun, ini baru membatalkan sholat. Tapi kalau mendahului hanya 1 rakaat itu tidak sampai membatalkan sholatnya. Jadi kalau bisa ojo disiki. Yang nomor 2 jangan membarengi. Jadi kalau bisa ya setelah ketika Allahu Akbar wis nempel ini. Jadi di sini dicontohkan bahkan seorang makmum ini hendaknya gerak-geriknya itu mengakhiri makmum. Maksudnya mengakhiri makmum gimana toh? Makmum itu jangan sampai sujud sebelum imam menempelkan dahinya ke lantai atau tempat sujud. Jadi nek wis imam ki nempel sujud ini, makmum baru nyusul. Ojo bareng-bareng nek iso. Apa meneh disi. Nanti keutamaan jamaah itu kurang. Jadi sampeyan ku yang ngrewoi, istilah itu ngeribeti imam. Karena gerak-geriknya itu bareng atau mendahului. Ini sing repot ini. Jadi kalau bisa fala yahwi makmum jangan sampai sujud dulu sebelum imamnya itu meletakkan dahi atau kening di tempat sujud. Dan makmum jangan sampai rukuk dulu sebelum imam itu dalam keadaan rukuk. Ya kalau saya itu misalkan imami kok makmumin disi atau barang ini bahasanya itu ngerewoi, kurang konsentrasi. Jadi itu
dalam ruku dan sujud gerak-geriknya makmum harus menanti imam benar-benar sudah sujud dan imam benar-benar sudah ruku. Yang nomor 3, la yazidu fi du'ai tasyahudi ala miqdari tasyahudi hadrun minat tatwili. Ketika tahiyat akhir atau ketika tasyahud ini imam jangan sampai menambah doa yang lebih lama. Yang lebih lama itu lebih lama daripada tasyahud. Tasyahud kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah iso iki doane iki jangan sampai lebih. Doane paling-paling apa toh? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik. Sudah. Ojo sampe banyak. Iki ning wedhunge mbiyen ngono iki. Suwe ini ora karuan, mesak rakaat iki. Tapi saiki wis itu. Amin. Kalau saya mengikuti di tempat istri saya ini tahiyat akhir itu lama sekali. Biasanya sampai wong duwe loro pinggang atau duwe loro dengkule iku asam urat bekah bekuh mengeluh. Lah ini jangan seperti itu. Biasanya nek di kongkon imami ya paling tidak ya referensi baca kitabnya itu jangan 1 atau 2. Di antaranya ya ini, tidak boleh imam itu menambahkan doa melebihi daripada tasyahud. Karena kalau hadarun minat tabili, kalau sholat ketika tasyahud akhir itu terlalu panjang, jadi khawatirkan makmumnya itu nanti mengeluh. Ya, sholat itu mengeluh orang nyaman. Ya, ini kan aneh. Sholat itu hendaknya nyaman. Oleh karena itu imam itu harus bijak. Kalau ingin memperpanjang doanya ketika tahiyat akhir, baca tasbih ketika ruku dan sujud, yaitu ketika sholat sendiri. Ketika sholat jamaah ya yang standar-standar saja. Wala yakhussu bidu'ai bal ya'ti bisighatil jam'i fayaqulu Allahumma ighfir lana. Dan ketika doa setelah tasyahud itu hendaknya imam itu doanya itu jangan menentukan sendiri. Segini loh Pak Ali. Allahumma ini kan berarti saya. Ya, mestinya gimana? Allahumma inna itu ka. Jadi wala yakhussu nafsahu bidu'ai, jangan doa itu untuk dirinya sendiri. Karena apa? Karena sholatnya itu berjamaah. Ketika doa setelah sholat ya begitu juga. Allahumma ighfir lana, kami. Juga Allahumma ighfirli, kalau li itu saya pribadi. Mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah itu sing ngomong tok. Tapi kalau inna itu kan berarti mutakalim ma'al ghair, berarti kami ya yang ngomong juga yang jamaah. Itu imam itu harus seperti itu. Kalau imam doanya saja itu masih ini, itu namanya egois. Dungo wae kanggo dhewe padahal iku salat jamaah. Jadi sebagaimana contoh Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri. Jadi na'udzubika bukan a'udzubika, pakai nun. Nun itu berarti mutakalim ma'al ghair. Jadi kami atau kita. Ini kira-kira kita pahami wala yakhussu. Jadi ketika imam itu berdoa baik setelah tasyahud, ketika tahiyat akhir atau setelah sholat, doanya itu jangan
untuk diri sendiri, karena jamaah itu juga untuk yang lain, maksudnya yang berjamaah. Jadi Allahumma fir lana, bukan firli tapi lana. Wa amma wadhaifu takhalluli fasalasatun. Nah, ini yang terakhir. Ketika sholat jamaah ini sudah selesai, apa yang harus dilakukan oleh imam? Takhallul itu maksudnya itu lepas dari sholat. Awaluha ayyanwa bitaslimataini assalama alal qaumi wal malaikati. Ketika assalamualaikum warahmatullahi 2 kali kanan dan kiri, ini niatnya imam ini adalah uluk salam atau menyampaikan salam kepada orang-orang di sekitarnya. Ya berarti kalau jamaah itu berarti salam kepada para makmum dan juga para malaikat. Alal qaumi wal malaikati. Ya kita tidak tahu malaikat ini, tapi itu ada. Kita harus yakin bahwa ketika kita sholat berjamaah, malaikat itu pasti ada. Jadi imam ketika sholat sudah selesai salam, niatnya itu adalah menyampaikan salam, uluk salam kepada para jamaah dan juga para malaikat. Itu yang pertama. Asalnya itu yang kedua. Ayus bita akibas salami siyama idakana khalfahu niswatun fala yakumu hatta yaslifna. Imam tetap duduk di tempat duduk walaupun toh tidak wiridan, ya karena wiridan setelah sholat itu kan sunat wali, tidak wajib. Hendaknya duduk dulu, jangan tergesa-gesa berdiri meninggalkan tempat sholat. Apalagi yang jamaah itu ada banyak orang perempuan. Idza kana khalfahu niswatun, hendaknya jangan tergesa-gesa berdiri meninggalkan tempat sholat sampai jamaah wanita ini sudah bubar atau sudah habis, hatta yasrifna, sehingga para jamaah wanita-wanita itu sudah bubar atau sudah habis baru meninggalkan sholat. Ini semuanya itu adalah adab atau tata krama menjadi imam. Ini tidak wajib. Ya misalkan setelah salam assalamualaikum warahmatullah, ora wiridan terus lungo terus pergi meninggalkan, itu ya nggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Tapi tata kramanya itu kurang ya. Setelah sholat duduk dulu, yusbita itu maksudnya adalah duduk dulu, tetap di tempat duduk, tidak boleh meninggalkan tempat sholatnya sampai para jamaah ini sudah meninggalkan, apalagi jamaahnya itu wanita. Kemudian yang nomor 3, ini semuanya ini setelah sholat. Idza salama fayam bagi ayak dala biwaji ala nasi. Ketika imam ini sudah salam, maka alangkah baiknya imam itu menghadap ke arah makmum dengan wajahnya paling tidak miring sithik. Mergo mau ketika sholat itu kan di karo Jawa niki diungkuri, dipledhingi, dibelakangi. Iyo awake dhewe oleh nyingkur utawa mledhingi wong itu kan ketika sholat berjamaah. Nek enggak sholat berjamaah sama tak ungkuri tersinggung kok mesti ini. Kan begitu wali. Ana wong akeh kok. Ada orang banyak kok membelangi ngejak ngomong-ngomongan kok membelakangi, kalau Jawa ini mengungkuri atau meledingi, ini kan nggak punya sopan santun. Jadi kita tuh bahasanya tuh sunnah meledingi atau membelakangi, yaitu ketika sholat berjamaah. Lah ketika sholat berjamaah sudah selesai, makmum ini hendaknya itu menghadap wajahnya, paling tidak itu miring ke arah kanan. Kalau kita itu di Indonesia ke arah utara.
Itu sunnahnya. Ya agar apa? Agar supaya misalkan ada makmum yang lain tuh masih meneruskan rokaatnya, mungkin karena ketinggalan, ketinggalan 1 rokaat, 2 atau 3 rokaat, itu biar tahu bahwa imam itu sudah selesai sholat. Mungkin kalau dulu itu karena tidak ada speaker, tidak terdengar, atau mungkin jauh, ternyata imamnya sudah menghadap ke kanan atau ke belakang, berarti sholatnya sudah selesai. Dan sekarang imamnya pakai pengeras, assalamualaikum, mesti jamaah di belakang ngerti. Ini dulu karena belum ada pengeras suara. Jadi agar supaya tahu makmum yang ada di belakang ini meneruskan rokaatnya, mungkin ketinggalan 1 rokaat, 2 atau 3 rokaat, ini biar tahu sholatnya berarti sudah selesai. Nyatanya imamnya itu menghadap ke arah makmum atau geser ke arah kanan. Ini perilaku imam, tapi semuanya ini adalah sunnah, tidak wajib. Misalkan bar sholat imam tetap menghadap ke barat, tetap membelakangi, ya nggak apa-apa. Ini hukumnya adalah wadhoif. Istilahnya itu kesunahan dalam berjamaah yang harus dilakukan oleh seorang imam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.